warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan hari ini kita pembelajarannya melalui daring ya. Nah, untuk topik pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang bulan beserta gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Nah, yang pertama kita bahas adalah fase bulan, karena sebelumnya kita sudah belajar tentang revolusi bumi, rotasi bumi, terus bentuk bulan, pasang surut air laut dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita membahas tentang fase bulan. Nah, ternyata setelah dipelajari, bulan itu ada berbagai macam. Nah, seperti yang biasanya anak-anak lihat, kalau mungkin di awal bulan, bulannya itu masih nggak kelihatan, terus kemudian ada yang namanya bulan sabit, sampai ada yang namanya bulan purnama. Nah, mari kita pelajari bersama. Yang pertama ada yang namanya bulan baru. Nah, bulan baru itu kalau di sini digambarkan seperti yang ini, yang warna hitam, yang tidak ada apa-apanya. Nah, di sini bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Nah, jadi posisi bulan itu di antara bumi dan juga matahari. Jadi mataharinya itu sebelah sini. Nah, ini bulan dan ini buminya. Bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. Jadi yang ini yang terlihat gelap itu adalah yang terlihat dari pengamat. Pengamat itu kita yang ada di bumi. Jadi kita yang ada di bumi itu melihat bulan itu seakan-akan gelap, tidak kelihatan. Nah, karena yang menghadap ke bumi itu berwarna gelap, sedangkan dia yang terang itu sedang menghadap ke matahari. Itu kalau di bulan baru. Ini biasanya masih di awal bulan, sekitar tanggal 1 sampai 3 itu biasanya dinamakan bulan baru. Nah, kemudian lanjut ke hari keempat. Ini adalah bulan sabit. Nah, kalau bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4. Nah, jadi yang kelihatan yang berwarna putih krem, nah ini adalah bulan yang terlihat dari pengamatnya, dari orang-orang yang ada di bumi. Seperti yang kita lihat, kalau bulan sabit itu kan hanya 1/4. Nah, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya. Itu yang dinamakan bulan sabit. Kemudian masuk ke hari ke-8 itu namanya bulan paruh atau bulan separuh ya kalau kita lihat dari bumi. Nah, ini terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya atau kuartir pertamanya. Jadi separuh yang sebelah kanan dulu. Itu kalau hari ke-8. Nanti beda lagi kalau paruh yang hari ke-21 yang atas ini, nanti ganti yang berwarna putihnya itu ganti yang bagian kirinya kayak gitu. Itu untuk yang bulan paruh. Nah, lanjut ke hari 11, ini namanya bulan cembung. Nah, kalau bulan cembung itu terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Nah, ini kalau bisa dilihat, jadi nggak hanya separuh, ada nambah yang menjorok ke sebelah kiri. Nah, ini dia cembung. Cembungnya ke arah yang ini. Nah, matahari yang 3/4-nya, yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya kita dapat melihat bulannya itu berbentuk cembung, belum sampai bulan yang sempurna. Terus lanjut ke hari ke-14 yang ini. Nah, ini dinamakan bulan penuh atau yang biasa kita sebut adalah bulan purnama. Nah, kenapa dikatakan bulan penuh? Karena dia berwarna semuanya terang, karena memang dia sudah di hari ke-14. Nah, bulan purnama ini terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari, begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya kita dapat melihat bulan purnama atau kuartir keduanya itu. Nah, kemudian untuk hari ke-17, 21, 25 dan seterusnya itu sama dengan yang sebelumnya, yang bulan cembung, bulan paruh, bulan sabit sebelumnya. Hanya saja perbedaannya kalau yang awal tadi adalah yang sebelah kanan yang tersinari oleh matahari. Kalau yang hari ke-17, 21, 25 itu ganti yang sebelah kiri dan seterusnya sampai ada yang namanya bulan mati. Bulan mati itu berarti bulan yang sudah di akhir tanggal, akhir bulan, yang mau menginjak ke bulan baru. Nah, itu yang dinamakan fase-fase bulan.
selanjutnya adalah gerhana bulan. Nah, jadi gerhana bulan itu juga ada dua, ada gerhana bulan total dan ada gerhana bulan parsial. Kalau parsial itu artinya sebagian. Nah, untuk tahapan gerhana bulan yang ada di gambar. Jadi, kalau digambarkan, untuk gerhana bulan itu tatanannya seperti ini. Mulai dari awal, di sini adalah mataharinya, kemudian dia itu sejajar dengan bumi dan sejajar dengan bulan. Jadi 3 benda langit ini, matahari, bumi, dan juga bulan itu berada dalam satu garisnya. Nah, seperti yang ada di gambar ini kan mereka lurus satu garis. Nah, dalam gerhana bulan itu ada yang namanya bayang-bayang. Bayang-bayang ini ada bayang-bayang umbra dan juga penumbra. Kalau bayang-bayang umbra itu adalah ini, yang gelap. Ini adalah bayang-bayang intinya. Nah, ini yang berwarna biru gelap. Nah, berwarna biru gelap ini adalah bayang-bayang umbranya. Nah, ini adalah bayang-bayang yang asli. Sedangkan kalau yang warna abu-abu, yang atas sama bawah, ini namanya penumbra. Nah, ini adalah bayangan semuanya. Nah, gerhana bulan ini terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Nah, nih. Jadi ketika bulan ini memasuki, ini kan bayangan bumi ya, yang warna biru tua. Nah, ketika dia masuk di sini, masuk di dalam bayangan bumi, dia terjadilah gerhana bulan. Gerhana bulan ini hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama, berarti di hari ke-14-an tadi. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk ke dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Nah, ini kan ada banyak lingkaran-lingkaran yang berwarna putih, ini kita ibaratkan dengan bulan. Nah, ketika si bulan ini full masuk ke dalam bayang-bayang umbra bumi, maka dia dapat dikatakan gerhana bulan total. Sedangkan kalau yang atas ini sama yang bawah ini kan dia hanya separuh aja yang masuk di dalam umbra bumi dan separuhnya dia masuk di penumbra, maka dia dikatakan dengan gerhana bulan parsial atau gerhana bulan sebagian. Nah, proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam dan kalau dalam umbranya itu hanya sekitar 40 menit. Jadi kalau yang gerhana bulan total itu umumnya waktunya lebih singkat daripada yang gerhana bulan parsial. Untuk selanjutnya adalah gerhana matahari. Nah, kalau gerhana matahari bukan hanya dua, bukan hanya total sama parsial, tapi kalau gerhana matahari itu ternyata ada 3. Nah, ada yang namanya gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Untuk yang atas dulu, ini adalah gerhana matahari cincin. Nah, perbedaannya dengan gerhana bulan tadi adalah posisi bulannya. Tadi kalau posisi bulan pada saat gerhana bulan berada tepat di belakangnya bumi. Nah, sedangkan kalau gerhana matahari, bulan itu berada di depannya bumi. Jadi bulan berada di tengah-tengah. Nah, coba dipindahkan slide lagi ke bagian gerhana bulan. Nah, kalau yang gerhana bulan, posisi bumi ada di tengah. Di tengah seperti ini, baru bulannya yang ada di belakang. Sedangkan untuk yang bagian gerhana matahari, posisi bulan berada di tengah, ganti bumi yang ada di belakang. Nah, sama halnya dengan gerhana bulan, di gerhana matahari juga ada yang namanya umbra dan penumbra. Umbra itu ada yang bagian sini, yang bagian kanan dekatnya bumi. Sedangkan penumbra tetap ada di atas dan bawahnya sebagai bayangan semuanya. Kemudian ada yang namanya antumbra, nah, yang berada di dekatnya bulan. Nah, kalau gerhana matahari cincin ini terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Jadi kalau matahari cincin nantinya dari bagian bumi, dari bagian pengamat yang ada di bumi itu melihat matahari yang tengah ini gelap, sedangkan hanya tinggal yang samping-sampingnya aja yang membentuk seperti cincin.
Kemudian kalau untuk yang gerhana matahari total itu terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Nah, gerhana matahari total ini hanya sekitar 6 menitan kalau nggak salah. Jadi kalau gerhana matahari total yang bagian ini, nah dia itu di bagian ininya, di bagian umbranya. Jadi otomatis dia akan menutupi matahari secara keseluruhan. Makanya kalau kita orang pengamat yang ada di bumi itu melihatnya benar-benar tertutup semuanya, jadi semuanya gelap. Nah, sedangkan kalau gerhana matahari sebagian itu pada daerah antara umbra dan penumbra atau yang bagian sini. Sehingga matahari kelihatannya hanya sebagian. Itu perbedaannya. Jadi kalau matahari cincin, kita dari bumi itu melihatnya hanya lingkarannya saja, lingkaran pinggirnya saja yang itu berbentuk seperti cincin. Nah, kalau matahari total, gerhana matahari total, kita benar-benar tidak bisa melihat mataharinya, namun itu hanya berlangsung hitungan menit saja, sekitar 6 menit. Dan yang sebagian itu dia yang bagian penumbra di sini. Nah, yang bagian ini, dan kita melihatnya dari bumi hanya mataharinya sebagian. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada perbedaan jenis-jenis gerhana matahari, bisa dibaca sendiri ya. Jadi ada gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada di posisi terdekat dari bumi, dapat diamati dari daerah yang dilintasi bayangan umbra bulan. Itu tadi yang total ini. Terus gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada di posisi terjauh dari bumi, dapat diamati dari daerah yang dilintasi bayangan umbra bulan. Sedangkan kalau gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis namun tidak sempurna. Tidak seperti yang gerhana bulan tadi, kan mereka benar-benar satu garis. Nah, piringan bulan menutupi sebagian piringan matahari dan dapat diamati dari daerah yang dilintasi bayangan penumbra bulan. Kemudian ada yang namanya gerhana matahari hibrida. Nah, ini merupakan perubahan gerhana matahari cincin menjadi gerhana matahari total. Sangat jarang terjadi. Nah, untuk pembelajaran IPA hari ini cukup sekian. Jadi nanti tugasnya anak-anak merangkum pembelajaran hari ini di buku pembelajaran IPA-nya masing-masing, kemudian dikumpulkan di hari Kamisnya maksimal jam 9 di sekolah. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya dari Bu Laila mohon maaf. Semangat belajarnya dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.